Hai guys, selamat datang kembali di channel gue bersama gue Didis dari Indonesia. Yang dimana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, dan misteri. Dan alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah ini supaya tidak ketinggalan update video gue yang terbaru dan juga notifikasi belnya. Dan juga like, share ke teman kalian supaya dia juga tahu apa yang lo tahu. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 8 Mei 2020 di sebuah kota bernama Hartford di Inggris Raya, ada seorang wanita bernama Louise Smith. Dia adalah seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang tinggal bersama ibunya. Dia dikenal memiliki hasrat terhadap hewan dan sedang belajar untuk menjadi dokter hewan. Louise sayangnya menderita depresi dan memiliki gangguan kecemasan. Dia dikenal agak mudah terpengaruh dan sangat rentan. Louise sering bertengkar dengan ibunya. Dilaporkan bahwa dia punya pacar yang bernama Brandley yang ingin dia temui lebih sering. Ini diyakini sebagai sumber utama pertengkaran karena ibunya menghalangi hubungan ini. Louise juga telah dipantau oleh pekerja sosial selama beberapa waktu dan dimasukkan ke dalam rencana anak yang membutuhkan karena dia beresiko terus-menerus mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran. Sampai pada akhirnya pada bulan April 2020, Louise memutuskan dia ingin pindah dan tinggal bersama bibinya, dan dia malah di pusat gaya hidup yang lebih mandiri. Diketahui bibinya adalah seorang wanita berusia 29 tahun bernama C.G. May, dan C.G. menikah dengan seorang pria bernama Sean May yang saat itu berusia 29 tahun. Ketiganya tinggal bersama dan awalnya cukup akur dengan Louise, bahkan ingin memanggil bibi dan pamannya sebagai ibu dan ayah. Dan Louise tidak benar-benar bisa menjalani gaya hidup mandiri yang sangat diinginkannya. Dia sembari juga tidak betah tinggal di situ. Sampai pada pagi hari tanggal 7 Mei, Louise mengirim sejumlah pesan kepada teman-temannya. Dalam pesan ini, dia mengatakan bagaimana dia ingin meninggalkan rumah bibi dan pamannya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah cerita yang panjang, tetapi menggambarkan keduanya sebagai orang yang keji. Dia menjelaskan kepada beberapa teman bahwa pasangan itu memperlakukannya seperti dia adalah seorang anak dan bahkan menyatakan bahwa Sean telah bertindak tidak pantas pada dirinya, dan menggambarkan bahwa pada beberapa kesempatan dia telah mencoba untuk menggodanya. Jadi paman dan bibinya ini rada-rada nggak beres dan juga sering memperketat Louise dan juga mengatur-ngaturnya. Dan Louise bahkan merekam scene di ponselnya sebagai bukti untuk dikirim ke teman-temannya. Scene ini adalah pamannya Louise. Dalam video, Sean terlihat menggelitik kaki Louise. Louise telah memutuskan sekali lagi untuk meninggalkan tempat di mana dia tinggal, yakni tempat bibinya. Dia udah nggak tahan dan mulai mencari tempat tinggal lain. Lalu dia menghubungi orang lain yang dekat dengannya, yakni seorang wanita bernama Samantha. Dia menjelaskan situasinya kepada Samantha, dan Samantha menawarkan Louise tempat tinggal dan bahkan mengatakan bahwa dia akan mengizinkan Brandley, yakni pacarnya Louise, untuk tinggal bersamanya juga. Usulan ini tampak menarik bagi Louise dan Brandley, tetapi C.G. yaitu bibinya Louise segera mengetahui hal ini dan menghubungi Louise untuk melihat apakah dia dapat menebus kesalahan dan meyakinkan Louise untuk tinggal lagi bersamanya. C.G. mencoba menghubungi Louise lebih dari 50 kali dan akhirnya dia menanggapi. C.G. dan Sean berhasil menyelesaikan situasi dan memujuk untuk meyakinkannya untuk tinggal bersama mereka kembali. Tampaknya ini beres. Louise dan Sean pergi ke toko lokal untuk mengambil beberapa barang mereka. Yang ini dapat terlihat berjalan bersama di CCTV dari apa yang dapat gue kumpulkan.
Sin membeli Lois alkohol. Keduanya kemudian berjalan kembali ke rumah bersama. Dan Lois mulai meminum malam itu. Dia mengirim pesan kepada beberapa temannya mengatakan bahwa dia sangat mabuk dan pingsan. Dia juga telah menghubungi saluran bantuan kesehatan mental dan memberitahu orang itu bahwa dia sedang berjuang dengan penguncian dan berpikir untuk melukai dirinya sendiri. Keesokan paginya pada tanggal 8 Mei, Lois bangun dan akan mengirim sebuah pesan kepada teman-temannya untuk yang terakhir kalinya. Sekitar pukul 12.50 siang di layar sekarang adalah foto terakhir yang dia kirim. Dia juga membuat rencana dengan Brandley malam sebelumnya. Dan keduanya sepakat untuk bertemu di sore hari pada pukul 3 sore. Ketika itu tiba, Brandley pergi ke rumah CG dan Sin untuk menemui Lois. Ketika dia tiba, dia disambut oleh CG, yakni bibinya, yang mengatakan kepadanya bahwa Lois pergi keluar seharian dan belum kembali. Selama waktu ini, Sin sebagai pamannya juga keluar rumah. Brandley mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa upaya untuk menghubungi Lois, tetapi itu tidak berhasil. Sekitar pukul 4 sore, Sin kembali ke rumah seperti yang dia lakukan pada CG. Dan Brandley bertanya lagi tuh kepadanya apakah dia melihat Lois. Dimanapun dia menjawab dengan mengatakan bahwa dia tidak melihat Lois hanya beberapa jam sebelumnya. Shane menjelaskan bahwa dia telah berjalan dengan Lois ke taman sebelum meninggalkannya untuk pergi dan mengunjungi ibunya. Dia berkata bahwa dia telah pergi untuk menemui beberapa temannya dan bahwa dia tidak mendengar atau melihat dari Lois. Sejak kekhawatiran untuk Lois mulai tumbuh ketika pada jam-jam berikutnya dia masih tidak dapat dihubungi. Semua orang yang dekat dengannya mengetahui kondisi mentalnya saat ini dan bahwa dia telah berjuang dengan kesehatan mentalnya sendiri. Sampai pada pukul 6.32 sore, CG membuat panggilan ke layanan darurat untuk melaporkan kehilangan Lois, dan ketika pencarian pun segera dilakukan untuk menemuinya. Polisi segera menemukan bahwa dia melakukan kontak dengan seorang teman melalui Snapchat sekitar pukul 12.50 siang. Panggilan telepon dari Brandley yang dibuat diangkat oleh beberapa menara telepon yang mencangkup area semak-semak di hutan Harvard. Ya, sekitar pukul 4 sore, iPhone selulernya mati dan terputus dari jaringan telepon seluler. Pada pukul 1:05 sore, ini akan menjadi terakhir kalinya telepon selulernya diangkat. Lalu Sin dan CG diinterogasi dan ditanya di mana mereka terakhir melihat Lois, dan anehnya Sin mengubah cerita yang telah dia ceritakan kepada CG dan Brandley tadi. Dia memberitahu polisi bahwa dia berjalan ke Tesco dan Lois pada tanggal 8 Mei sebelum dia pergi untuk menemui beberapa teman. Namun ketika rekaman CCTV dari Shane yang mengaku berjalan bersamanya ditinjau, tidak ada yang terlihat dari Lois atau Shane. Polisi meminta Shane untuk menemani mereka berjalan-jalan di rute yang telah dia dan Lois ambil. Dan di CCTV rute ini, polisi dan Shane telah berjalan. Ini dengan kuat menunjukkan bahwa Shane menyembunyikan sesuatu. Jika Shane benar-benar berjalan di rute ini dengan Lois, pasangan itu juga akan ditampilkan di rekaman CCTV mereka. Dari tanggal 8 Mei, polisi juga mengetahui bahwa Lois sedang berpikir pindah dan CG sangat ingin membuatnya tinggal bersama mereka kembali. Mereka juga mengetahui bahwa Shane telah menggoda dan bertindak tidak pantas terhadap Lois. Fakta-fakta ini bersama dengan cerita Shane yang tidak sesuai di tengah polisi, yang polisi sangat curiga terhadap pasangan itu. Pada tanggal 15 Mei, pasangan itu ditangkap atas dugaan penculikan Lois. Shane diinterogasi lebih lanjut oleh polisi dan mereka bertanya di mana dia berada sekarang. Dia lalu menjawab dengan mengatakan dia bisa berada di mana saja. Saya membawanya ke sini dan meninggalkannya di sana untuk bertemu seseorang teman. Saya tidak tahu di mana dia. Kalau tidak, saya akan memberitahu Anda. Kemanapun saya mencari, tidak ada tanda-tandanya. Saya tidak ada hubungan dengan dia yang saat ini hilang. Tanpa bukti lebih lanjut yang menunjukkan bahwa pasangan itu menculik atau melukai Lois, keduanya dibebaskan dan polisi melanjutkan pencarian Lois.
Pada tanggal 21 Mei, tubuh Lois yang tak bernyawa ditemukan. Tubuhnya dipukuli dan dibakar dengan sangat parah, sehingga dia sama sekali tidak dapat dikenali lagi. Daftar luka yang diderita tubuhnya benar-benar mengerikan. Lois telah menderita pukulan brutal di bagian wajahnya yang menyebabkan rahangnya hancur, tulangnya telah terpisah dari tengkoraknya, dan sebuah lubang juga telah diukir di perutnya. Dan sebuah tongkat tajam telah dimasukkan ke dalam alat kelaminnya. Tongkat itu telah dimasukkan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga telah didorong ke arah sampai paru-paru dan hatinya. Tubuh Lois ditemukan di atas hamparan tongkat yang telah disiapkan untuk bertindak sebagai api unggun, dan tubuhnya telah dibakar berkali-kali. Tampaknya siapapun yang telah melakukan ini telah kembali pada beberapa kesempatan dan berusaha untuk membakar tubuhnya berulang-ulang kali. Berita kematian Lois menyebar ke seluruh daerah dengan banyak yang meninggalkan bunga di dekat tempat kejadian perkara atau TKP. Polisi bertindak cepat dan tim yang terdiri dari 100 petugas bekerja untuk mengidentifikasi siapa yang telah melakukan ini, dan tidak butuh waktu lama untuk penangkapan ini. Penangkapan pun dilakukan pada tanggal 27 Mei kepada Sin dan Siji yang ditangkap lagi atas dugaan pembunuhan, dan bukti lebih lanjut ditemukan di tempat kejadian perkara termasuk bukti DNA pada tongkat yang telah dimasukkan ke Lois. DNA Sen ditemukan, rekaman CCTV juga ditemukan dari Sen meninggalkan semak di Hartford, daerah di mana tubuh Lois ditemukan. Darah juga ditemukan di sepatunya. Polisi berteori bahwa Sen telah membujuk Lois ke daerah hutan dan mencoba memaksanya, tetapi ini tidak berhasil dan Lois mulai berteriak untuk menghentikannya dari membuat suara. Dia dengan kejam menyerangnya sebelum menodai tubuhnya dan membakarnya berkali-kali. Tidak ada bukti yang menghubungkan Siji dengan kejahatan itu, jadi dia akan dibebaskan kecuali pamannya atau suaminya Siji. Sidangnya diadakan pada tanggal 15 Juli di Winchester Crown Court. Sin diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan dia mengaku tidak bersalah atas pembunuhan Lois. Tanggal persidangannya ditetapkan dan Sin tetap dalam tahanan sampai mayat tiba. Sin telah menyangkal tidak membunuh Lois. Itu akan terjadi sampai tanggal 17 November 2020, hari pertama persidangan. Tetapi Sin tidak mengakui pembunuhannya. Dia malah mengklaim bahwa pembunuhan itu tidak disengaja, menyatakan bahwa dia bersalah atas pembantaian. Jaksa memberikan penjelasan rinci tentang cedera mengerikan yang diderita Lois, dan mereka juga membawa juri ke tempat kejadian perkara. Mereka dapat lebih memahami mereka, menuduh Sen membunuh Lois setelah dia menolak kemajuannya. Mereka menunjukkan rekaman CCTV Sen meninggalkan TKP dan bukti DNA milik Sen yang ditemukan pada tongkat yang dia masukkan ke Lois. Juga ditemukan bahwa Sin memiliki IQ 63 dan berada dalam persentil 0,1 untuk rentang memori, yang berarti bahwa 99,9% orang seusianya memiliki memori kerja yang lebih kuat daripada dia, dan dia akan mencoba dan menggunakan ini untuk pembelaannya. Sin naik ke mimbar dan memberikan keterangannya tentang apa yang terjadi hari itu. Dia mengklaim bahwa Lois telah memintanya untuk ikut dengannya sehingga keduanya dapat berbicara. Mereka berjalan ke daerah hutan di mana mereka mulai berdebat. Dia kemudian berkata, "Tambahkan yang berikut." Dia mengambil stik besar dan memukulku. Di samping itu, saya merasa sakit dan aku mengambilnya darinya dan melemparkannya ke lantai. Dan saat itu pukulan pertama, dia berdiri kedua kalinya dan dia jatuh ke tanah. Ketika dia berada di tanah, pukulan terus berlanjut. Aku tidak tahu berapa kali aku meninjunya, tetapi aku mendengar tulangnya retak. Aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Aku berjalan pergi dan aku bisa mendengarnya mengerang kesakitan. Aku terus berjalan dan tertawa. Dia berdarah di wajahnya. Ketika aku meninjunya, Sin menyangkal bahwa dia bermaksud membunuh Lois dan mencoba untuk mendorong gagasan bahwa dia hanya kehilangan kendali, seolah-olah itu adalah semacam alasan.
Ketika ditanya mengapa dia membuat lubang di perut Lois, memasukkan tongkatnya ke dalam dirinya dan membakarnya beberapa kali, lalu dia mengklaim dia tidak melakukan hal seperti itu. Tim pembelanya mengklaim bahwa orang lain pasti datang dan melakukan hal-hal ini pada tubuhnya, dan ketika ditanya mengapa dia berbohong kepada polisi dan telah memberi mereka cerita lengkap sebelum ditangkap dan didakwa, Shane mengklaim bahwa dia tidak bermaksud untuk sengaja berbohong tentang apa yang terjadi dan percaya pada saat itu bahwa apa yang dikatakan adalah benar karena dia tidak mengingat dengan benar. Untungnya juri tidak percaya sepatah kata pun dalam pernyataan penuntut. Tim penuntut menyoroti kebiadaban serangan itu dan memberitahu juri bahkan ketika dia melihat papan dan mendengar retakan yang dia bawa, hancurnya tulang wajahnya, pemisahan total rahang lahir dari tengkorak wajahnya, luka di kepala dan wajahnya sangat parah dan merusak. Shane Meze dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa hukuman minimal 25 tahun. Dilaporkan bahwa dia tidak memberi banyak reaksi saat mengetahui ini. Dia bersalah. Dalam pernyataan korban, Ibu Lois menggambarkan putrinya sebagai orang yang berkemauan keras, ceria, dan murah senyum, yang membuat seluruh dunia menantinya saat berbicara dengan Shane di pengadilan. Dia berkata, "Anda membunuhnya dengan cara yang sangat traumatis, dan apa yang Anda lakukan setelah itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Anda adalah monster. Anda merusaknya begitu parah sehingga saya bahkan tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal, memegang tangannya, atau bahkan menciumnya. Saya tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini." Sampai pada bulan Januari 2021, seorang pengacara merujuk hukuman Shane ke pengadilan banding mahkota karena dia menganggap hukuman itu terlalu rendah. Sayangnya banding ditolak. Kita hanya bisa berharap permintaan pembebasan bersyaratnya ditolak di masa depan yang jauh. So, jadi itu adalah kisah yang dimana kisah ini sangatlah tragis karena si anak karena sering bertengkar dengan ibunya, dia pun lari atau cabut dari rumah dan memutuskan tinggal bersama bibinya. Di rumah bibinya dia juga tuh dikekang dan dibuat disiplin mungkin, tapi pamannya tuh agak rada-rada suka sama dia, jadi dia juga nggak nyaman tuh tinggal di tempat bibi dan pamannya, dan dia juga memutuskan untuk pergi dari situ. Tetapi bibi dan pamannya udah terlanjur tuh suka kepadanya, terutama pamannya yang suka dan jatuh hati kepadanya. Karena itulah dia akhirnya menemukan nasib yang sangat buruk. Jadi itu adalah kisah yang sangat tragis dari Inggris. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Silahkan di share atau like video ini. Gue Didis pamit dan see you on the video and bye bye.